Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Jenuriska Kuswandini, Arini Nur Hidayah, Ridho Aziz Praditya, dan Richard Pratama. Kami di sini akan membawakan materi rumah tradisi suku Dayak dalam mata kuliah Interior Nusantara dan dosen pengampu Ibu Putri Sekar Hapsari. Indonesia mempunyai beragam kebudayaan yang berasal dari kebudayaan tiap-tiap suku yang ada di Indonesia. Suku Dayak merupakan suku besar dan mempunyai kelompok suku yang sangat banyak dengan budaya beraneka ragam. Masyarakat suku Dayak hidup dan berkembang di wilayah pedalaman Pulau Kalimantan. Suku Dayak memiliki beberapa subsuku bangsa, namun perbedaan kebudayaan yang ada relatif kecil. Hal ini disebabkan mereka berasal dari garis keturunan yang sama. Kebudayaan yang mereka miliki melahirkan satu konsep hidup, yaitu keterbukaan dan kebersamaan yang sangat mereka junjung tinggi. Dalam setiap aktivitas kehidupan, baik itu dalam keluarga maupun dalam kemasyarakatan umum. Namun, semuanya itu berlaku hanya antar suku Dayak saja. Dalam melakukan berbagai macam aktivitas, mereka selalu melakukannya secara bersama-sama karena dengan begitu pekerjaan akan menjadi mudah dan cepat. Konsep hidup ini dapat terlihat dari bentuk rumah tinggal mereka yang secara arsitektural memiliki ciri fisik, yaitu bentuk rumah yang memanjang dengan tiang rumah tinggi yang mereka sebut sebagai rumah betang. Selain dari bentuk fisik rumah tinggal secara arsitektural, konsep hidup dan kebudayaan juga dapat terlihat pula pada interior rumah tinggal suku Dayak. Dengan melihat interior rumah dapat diketahui bahwa pola hidup, pola pikir, serta kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat, dan itu semua akan tergambar pada penataan ruang rumah tinggal mereka. Aktivitas suku Dayak lebih banyak dilakukan di dalam rumah, baik itu pendidikan anak, sosial ekonomi, bahkan pusat kekuasaan mengatur tata kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, rumah bagi suku Dayak merupakan pusat kebudayaan. Kebudayaan suku Dayak. Keagamaan. Agama asli suku Dayak di Kalimantan Tengah adalah Kaharingan, yang merupakan agama asli yang lahir dari budaya setempat sebelum bangsa Indonesia mengenal agama pertama, yakni Hindu. Karena Hindu telah menyebar luas di dunia, terutama Indonesia, dan lebih dikenal luas jika dibandingkan dengan agama suku Dayak, maka agama Kaharingan dikategorikan cabang agama Hindu. Dayak yang beragama Islam di Kalimantan Tengah tetap mempertahankan etnisnya sebagai orang Dayak. Demikian juga bagi Dayak yang beragama Kristen. Sebagian besar suku Dayak yang memeluk agama Islam tidak lagi mengakui dirinya sebagai orang Dayak, tapi menyebut dirinya sebagai orang Melayu atau orang Banjar. Sedangkan orang Dayak yang tidak memeluk agama Islam kembali menyusuri sungai masuk ke pedalaman di Kalimantan. Perekonomian. Masyarakat Dayak Ngaju merupakan masyarakat yang berladang. Kaum peladang adalah mereka yang hidup bercocok tanam padi di lahan kering, biasanya di daerah perbukitan. Bagi kaum peladang, hidup adalah memelihara kehidupan. Suku Dayak biasanya berburu di hutan dan mencari ikan di sungai. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan setelah masa tanam, yakni menunggu panen dari kebun mereka. Kebudayaan suku Dayak. Adat istiadat. 1. Upacara Tiwa. Merupakan salah satu acara adat suku Dayak. Tiwa adalah ritual yang dilaksanakan untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sandung yang sudah dibuat. Sandung adalah tempat semacam rumah kecil yang memang dibuat khusus untuk mereka yang sudah meninggal dunia. 2. Tari Kencet Papatai. Merupakan seni budaya dalam bentuk tari-tarian perang. Tari ini bercerita tentang seorang pahlawan suku Dayak, Kenya, yang sedang berperang melawan musuh. Tarian ini juga menggambarkan tentang keberanian para pria atau ajai suku Dayak
kenya dalam berperang. Mulai perang sampai dengan upacara pemberian gelar bagi pria atau aja yang sudah berhasil mengenyahkan musuhnya. Ketiga, mangkok merah. Mangkok merah merupakan media persatuan suku Dayak. Mangkok merah beredar jika orang Dayak merasa kedaulatan mereka dalam bahaya besar. Panglima perang atau biasa disebut Pangkalima oleh masyarakat Dayak biasanya akan mengeluarkan isyarat siaga berupa mangkok merah yang diedarkan dari kampung ke kampung secara cepat sekali. Dari penampilan sehari-hari, banyak orang tidak tahu siapa Pangkalima Dayak itu. Orang biasa-biasa saja, hanya saja ia mempunyai kekuatan supranatural yang luar biasa. Keempat, ada Manaja Antang. Kekuatan supranatural Dayak Kalimantan banyak jenisnya. Contohnya, Manaja Antang. Manaja Antang merupakan salah satu cara suku Dayak untuk mencari petunjuk seperti mencari keberadaan musuh yang sulit ditemukan dari arwah para leluhur dengan media burung antang. Dimanapun musuh yang dicari pasti akan ditemukan. Kebudayaan suku Dayak, bahasa suku Dayak. Pada umumnya orang Dayak di Kalimantan Timur sudah dapat berbahasa Indonesia, terutama kaum muda. Karena mereka sudah cukup lama berinteraksi dengan masyarakat lainnya dan juga mereka harus bisa berkomunikasi dengan suku Dayak lainnya yang memiliki perbedaan bahasa. Bahasa perantara orang Dayak adalah bahasa Otdanum atau Dohoy. Sedangkan bahasa tertua adalah Sangan atau Sangyang yang dipakai dalam upacara adat. Pada saat ini, hanya sedikit orang Dayak yang mengetahui bahasa Sangyang ini. Tipe-tipe rumah adat Dayak. 1. Huma. Huma merupakan bagian rumah yang banyak digunakan sebagai tempat ritual masyarakat Dayak, khususnya kawasan permukiman di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Tidak terdapat material dinding pada visual bangunannya, atap terbuat dari daun rumbia, lantai menyentuh tanah, 2 sisi tegak segitiga dan 2 sisi lainnya miring. 2. Rumah panjang. Rumah panjang merupakan rumah utama. Dinding dibuat dari bambu paring, sementara penutup atap menggunakan bambu yang dibelah dan disusun secara bersilang, atap tangkup atau atap daun rumbia. Tipe-tipe rumah adat Dayak. Kemudian 3. Betang Lamin Balai. Rumah betang merupakan rumah konvensional suku Dayak di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sedangkan suku Dayak di Kalimantan Timur menyebutnya dengan rumah lamin. Tampak visual bentuknya seperti panggung, tidak memiliki jendela, namun terdapat lubang pada atap sebagai pengganti jendela. Namun pada perkembangannya, sebagian rumah sudah memiliki jendela, dinding dari kayu, dan bentuk bersilang atau atap tingkap. Kemudian 4. Kota Bakota. Bentuk kota Bakota seperti pondok yang dibangun di tengah hutan dengan menancap kayu sebesar betis untuk kotan atau pagar atau benteng sekeliling pondok. Tangga masuk pondok ini bisa ditarik ke atas. Kota Bakota juga dibangun dekat sungai sebagai fungsi untuk mengumpulkan hasil karet. Model rumah Bakota sekedar untuk menceritakan sesuatu dalam kota yang terdapat penjaga keamanan yang selalu siap siaga menjaga keamanan yang diperlengkapkan dengan peralatan perang, seperti pisau lunju, jala, tembakan tanjurit dari bambu. 5. Huma gantung Humahai. Model huma gantung dibuat tinggi sekitar tahun 1914 pada saat mulai ramainya perkelahian antara suku dan Asang Kayau. Pada zaman ini berkembangnya berbagai jenis alat perang seperti telawang atau perisai, sumpit, pisau lunju, mandau, dan sebagainya. Tampak visual bangunan didominasi oleh garis-garis vertikal dinding yang terbuat dari papan kayu yang dicat. Atap memiliki bentuk pelana yang dikombinasi dengan atap miring pada bagian sayap kanan dan kiri. Penutup atap terbuat dari bahan sirap berwarna. 6. Humadanum. Biasanya rumah seperti ini banyak terdapat di pinggiran sungai. Suku Dayak biasanya suka berpindah dan ketika sudah mendapatkan tempat yang subur, maka lokasi tersebut akan menjadi sebuah desa atau kampung. Tampak visual sama dengan huma gantung,
yaitu bangunan didominasi oleh garis-garis vertikal dinding yang terbuat dari papan kayu yang dicat. Atap memiliki bentuk pelana yang dikombinasi dengan atap miring pada bagian sayap kanan dan kiri. Bentuk penutup atap terbuat dari bahan sirap berwarna. Kemudian 7. Karak betang. Karak betang tersebar di Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat Dayak Nganjuk. Tiang bangunannya terbuat dari kayu ulin, bulat, atau kayu besi. Dinding terbuat dari kulit kayu yang dijepit dengan belahan rotan. Bangunannya simetris dengan pintu terdapat di tengah bangunan utama. 8. Humalanting. Asal mula terwujudnya humalanting, faktor berpindah dan mencari lahan yang subur, rumah seperti ini banyak terdapat pada hilir sungai. 9. Pasah atau dukuh. Pasah dukuh merupakan tempat tinggal untuk beberapa tahun, terutama berkaitan dengan kegiatan berladang atau berkebun. Didirikan di sekitar tempat berladang, tempat tinggal sementara untuk beberapa hari atau minggu, terutama berhubungan dengan kegiatan meramu atau mengumpulkan hasil hutan. Didirikan di tengah hutan. 10. Tingkap. Tempat berlindung sementara dari panas atau hujan, didirikan di tengah ladang. Jika seorang laki-laki melakukan perjalanan di tengah hutan, berburu, mereka cepat membangun tingkap di tengah hutan sebagai tempat berteduh atau beristirahat di malam hari. Rumah tradisi adat Dayak, rumah betang. Masyarakat Dayak hidup secara komunal dan tinggal di rumah betang. Tinggal dan hidup di rumah betang memudahkan setiap warga masyarakatnya mengenal satu sama lainnya secara lebih dekat dan terbuka. Bahkan dahulu dalam satu rumah betang masih memiliki hubungan kerabat antara satu dengan yang lainnya. Persepsi suku Dayak tentang rumah betang tercakup dalam beberapa aspek penting dari rumah betang itu sendiri, yaitu aspek penghunian, aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek perlindungan serta keamanan. Di tempat inilah proses kehidupan masyarakat Dayak mulai dari awal hingga akhir terjadi. Rumah tradisi adat Dayak, rumah betang. Bentuk bangunan rumah betang. Jenis bangunan berupa rumah panggung dengan bentuk segi empat panjang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu atap, dinding atau ruangan, dan kolong. Atap merupakan elemen yang letaknya di atas, berupa kombinasi atap pelana dan atap miring. Keduanya berbentuk segitiga dan memusat ke atas. Elemen tengah berupa dinding yang terbuat dari kulit kayu jelutung yang disusun horizontal. Dinding membentuk ruang-ruangan dalam betang. Elemen bawah berupa kolong yang terdiri dari tiang dan pondasi. Tiang dan pondasi terbuat dari kayu ulin bulat dengan diameter lebih dari 50 cm yang ditanam sedalam 1,5 sampai 2 meter di dalam tanah. Ulin dipasang membujur, kemudian diperkuat menggunakan kayu pengapit pada tiap jarak 11,5 cm. Rumah betang dibuat berbentuk panggung karena pada awalnya bertujuan untuk menghindari serangan dari binatang buas maupun musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Orientasi, arah hadap, dan tata letak bangunan. Arah timur, gunung dan sungai merupakan acuan masyarakat Dayak. Arah timur diyakini sebagai arah yang sakral dan dipercaya memiliki kekuatan magis terbaik karena merupakan arah matahari terbit. Gunung Bukit Raya diyakini sebagai salah satu tempat Ranjing Hatalah menurunkan manusia pertama. Bangunan-bangunan religius seperti Sandung menghadap timur, hulu sungai karena arah tersebut diyakini memiliki kekuatan magis yang paling besar dan sakral. Arah hulu dan timur dianggap lebih baik, tetapi pada kenyataannya, penentuan arah lebih diprioritaskan pada sungai sebagai sumber kehidupan, sarana hubungan dengan masyarakat luar, dan satu-satunya sarana perhubungan. Pembagian ruangan. Area yang bersifat sakral berupa los atau bala parung dan bilik. Pada area ini ada beberapa ritual yang dilaksanakan.
misalnya upacara balian untuk orang sakit dan upacara pernikahan yang sakral. Area profan terdiri dari karayan, ruang makan, dan henderasi. Pembagian area sakral dan profan ditetapkan berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam betang. Rumah tradisi adat Dayak, rumah betang. 1. Balai Parung disebut juga sebagai Eka Ulu Maja, yaitu ruangan tempat menyambut tamu, musyawarah, dan aktivitas ritual. 2. Bilik atau karung disebut juga sebagai Eka Batiro, yaitu tempat untuk beristirahat tiap keluarga. Pintu bilik saling berhadapan dengan bilik yang berada di seberangnya. Pada bilik juga dilaksanakan upacara ritual, yaitu upacara perkawinan. 3. Karayan meliputi dapur, tungku, dan ruang makan. Karayan merupakan tempat untuk melakukan aktivitas memasak makanan dan akses keluar untuk berladang, berburu, dan memancing. 4. Henderasi merupakan teras belakang yang digunakan untuk menjemur baju dan area transisi antara ruang luar dan ruang dalam. Elemen pembentuk ruangan. Lantai betang merupakan lantai panggung, terletak 3 meter di atas permukaan tanah. Lantai betang terbuat dari papan kayu ulin, terdiri dari slub dan gelagar. Susunan papan kayu ulin vertikal melambangkan usaha untuk tumbuh dari bawah kemanusiaan, kodrat manusia yang dituntut tetap mencari Tuhan dan tempatnya berada sekarang. Pada beberapa area diberi tikar usu yang merupakan salah satu bentuk kerajinan tangan masyarakat Dayak. Rumah tradisi adat Dayak. Elemen pembentuk ruangan. Dinding terdiri dari 2 bagian, yaitu dinding luar terbuat dari kulit kayu dan dinding dalam terbuat dari papan ulin. Pada rumah betang dulu, dinding tidak tertutup keseluruhan, tetapi hanya setengah tinggi badan bangunan, kurang lebih 280 cm. Dayak dulu menentukan tinggi dinding menggunakan ukuran tubuh manusia, terutama ukuran tubuh wanita, dengan cara wanita berdiri di atas luntung atau keranjang besar tinggi kurang lebih 80 cm, sehingga didapat tinggi dinding. Hejan atau tangga. Hejan atau tangga terbuat dari kayu bulat yang dibuat ruas-ruas untuk tempat kaki memanjat tangga tersebut. Tangga sebanyak 3 buah yang terdiri dari 1 buah tangga utama dan 2 buah tangga belakang. Tangga utama berupa tangga dengan bordes atau bak patah terbuat dari balok utuh. Tangga samping berupa tangga miring. Suku Dayak dulu dalam membuat hejan mempunyai aturan yang digunakan, di mana aturan tersebut berkaitan dengan kepercayaan mereka, seperti menentukan jumlah anak tangga harus ganjil, sehingga pada hitungan genap sudah memasuki rumah dengan maksud agar terhindar dari malapetaka. Dan menentukan jumlah railing tangga atau pakang hejan juga harus ganjil 1 atau 3. Menurut filosofi suku Dayak, manusia dibagi menjadi 3 tingkatan usia, yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa, di mana masing-masing tingkatan mempunyai jangkauan yang berbeda. Pintu. Betang dalam penempatan pintu masuk ada ketentuan yang harus ditaati. Yang pertama, pintu ditempatkan di tengah-tengah bangunan rumah sehingga seakan-akan menjadi garis yang membagi rumah sama rata. Dengan kata lain, terlihat pola simetri pada bangunan. Kedua, pintu harus berada di bagian sisi panjang bangunan rumah. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil wawancara, pintu selalu berada di depan ruang los. Suku Dayak dalam menentukan ukuran pintu berdasarkan ukuran tubuh manusia, terutama ukuran tubuh wanita. Dengan cara wanita duduk bersandar dan kaki diselonjorkan, maka didapatkan bukaan pintu. Sedangkan untuk menentukan tinggi pintu, wanita berdiri dan sebelah tangannya menggapai ke atas, maka didapat tinggi pintu. Sehingga tidak ada ukuran baku yang menjadi standar bukaan pintu rumah betang dulu. Jendela. Penempatan jendela pada betang hanya berada pada sisi bagian panjang dari bangunan betang. Dan jendela ada hanya pada bilik-bilik saja, di mana setiap bilik hanya mempunyai 1 jendela. Rumah betang mengukur lebar jendela dengan menggunakan ukuran tubuh manusia, terutama tubuh wanita, dengan cara menggunakan kedua siku mereka, maka didapat lebar
jendela sedangkan tinggi jendela dari lantai setinggi dagu wanita apabila berdiri. Pada rumah Betang dulu, bahan untuk jendela semuanya diambil dari alam, seperti kulit kayu untuk bagian luar jendela dan kayu untuk bagian dalam jendela. Maksud dari pelapisan jendela agar tahan lama. Rumah tradisi adat Dayak. Kesimpulan, rumah Betang merupakan pusat budaya, pusat aktivitas ritual, sosial, dan personal bagi masyarakat Dayak Ngaju. Upacara-upacara ritual yang sakral dilaksanakan di halaman dan di dalam rumah Betang. Kesederhanaan bentuk bangunan rumah Betang bukanlah tidak mengandung arti. Di balik kesederhanaan bentuk dari rumah Betang juga mengandung sifat masyarakat yang begitu sederhana dan selalu menyelaraskan diri dengan lingkungan.